Sebelum tonton videonya, jangan lupa subscribe. Kalau begitu mari kita masuk ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari Boruto yang sedang bersembunyi di hutan dekat desa Konoha dengan kehabisan cakra. Tiba-tiba dia merasakan para Shinju semakin mendekati dirinya. Saat itu Boruto berkata kepada Momoshiki, "Aku rasa mereka sudah menemukanku, sialan, aku benar-benar sudah tidak punya tenaga lagi, ini buruk sekali." Momoshiki yang mendengar itu menjawab, "Hal itu juga berlaku padaku bocah, kau sudah berhasil menyerap cakraku hingga ke ambang batas apa yang kumiliki. Mungkin aku akan bilang, kalau aku tidak akan dapat membantumu kali ini, dan sederhananya, kau dan aku sedang dalam kondisi berbahaya apabila bertemu dengan mereka lagi." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Aku benci mendengar pengakuan jujurmu Momoshiki, tapi aku rasa, itu memang benar. Aku akan menjaga jarak dari kejaran mereka bertiga, kita akan menjauh." Momoshiki yang mendengar itu berkata, "Apa yang kau rencanakan bocah? Kau sudah tidak bisa menggunakan jutsu apapun lagi saat ini? Apa ada hal kejutan yang kau berikan padaku nanti?" Mendengar itu Boruto membalas, "Sayangnya tidak Momoshiki, aku sudah kehabisan kartu. Saat ini aku akan berlari agar mereka tidak menemui kita. Dan hanya itu yang bisa aku lakukan." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia meninggalkan lokasi persembunyiannya, dan menjaga jarak dari kejaran tiga jelmaan Kyuubi yang ingin mengejarnya. Jura yang merasakan cakra Boruto bergerak, dia berkata, "Dia menyadari hawa keberadaan kita. Saat ini dia pergi menuju arah selatan, dari apa yang kuamati. Ini adalah momen kesempatan besar untuk kita bertiga untuk menangkapnya. Dari apa yang kuamati, dia sudah tidak memiliki cakra sedikit pun di tubuhnya, dan kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan." Shinju Matsuri yang mendengar itu membalas, "Mengenai Hidari, apa dia benar-benar sudah mati? Jadi apa yang kita lakukan untuk menyelamatkannya?" Jura yang mendengar itu membalas, "Aku rasa dia tidak mati, mungkin Boruto menyimpannya di suatu tempat, tapi aku akan membuat dia mengeluarkan Hidari secara paksa. Dan aku sudah menyiapkan rencana itu ketika berhadapan dengannya nanti." Boruto yang menyadari para Shinju dapat berhasil menemukan lokasi keberadaannya berkata kepada Momoshiki, "Aku rasa mereka dapat mengetahui kemana aku pergi. Bagaimana bisa mereka dapat merasakan hawa keberadaanku walau sudah sejauh ini? Apa mereka sudah menandaiku?" Momoshiki yang mendengar itu menjawab, "Kyuubi dapat merasakan hawa keberadaan siapapun di muka bumi ini, dan apalagi kau yang sudah berubah menjadi Otsutsuki, mungkin mereka tidak akan bisa melacakmu jika kau berpindah dimensi dan tidak ada di dunia ini, tapi mereka masih dapat menyadari kalau kau masih hidup atau mati. Seperti yang ku bilang, saat ini situasi kita masih dalam bahaya, kau mempertaruhkan banyak cakra untuk menculik salah satu dari pecahan Kyuubi itu." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Jadi begitu ya, tidak heran kalau mereka dapat tahu kemana aku pergi. Aku akan mengisi cakraku sedikit demi sedikit saat ini, jadi aku rasa, aku bisa membuat Bunshin untuk mengalihkan perhatian mereka bertiga." Setelah Boruto berkata seperti itu, tiba-tiba ada sebuah portal dimensi muncul di depannya. Saat itu ketiga Shinju keluar dari dimensi tersebut, dan langsung berpapasan dengan Boruto. Melihat mereka bertiga muncul, Boruto kaget dan panik, sebab dia tidak percaya pecahan Kyuubi itu dapat melakukan jutsu semacam itu. Saat itu Jura berkata, "Bisakah kita hentikan kejar-kejaran ini Otsutsuki Boruto? Aku sudah muak menunggumu, jadi apa bisa kita mulai seperti sebelumnya?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Jikukan ninjutsu, bagaimana bisa kalian dapat melakukan itu? Aku cukup kaget melihatnya Kyuubi." Jura yang mendengar itu menjawab, "Aku rasa kau sudah mengetahui takdir yang akan terjadi sebentar lagi Otsutsuki Boruto. Apa kau sudah siap saat ini?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Ya seperti yang kau bilang. Aku pikir kalian sudah mengetahui kondisiku yang sudah sangat lemah saat ini." Matsuri yang mendengar itu membalas, "Di mana Hidari Otsutsuki Boruto? Aku pikir dia tidak mati, apa yang kau rencanakan?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Jadi namanya Hidari ya, ternyata masing-masing dari kalian memiliki nama, tapi aku bisa bilang, Hidari sudah mati saat ini, jadi apa yang ingin kalian lakukan?" Mendengar ucapan Boruto, Shinju Matsuri mengeluarkan jutsu Doton untuk mengubur Boruto. Melihat serangan mendadak seperti itu, Boruto refleks langsung menghindarinya. Jura yang melihat tindakan Boruto berkata, "Kau sungguh membuatku terkesan ketika melihatmu Otsutsuki Boruto. Kau dapat menghindari serangan itu tanpa ada cakra sedikit pun di tubuhmu. Tapi sebelum kami menyantapmu, aku ingin membantah ucapanmu tadi. Hidari masih belum mati, aku masih dapat merasakan cakranya dengan jelas di tubuhmu. Apa yang kau rencanakan dengan dia?" Boruto yang mendengar itu menjawab,
Terima kasih pujiannya Gyubi, jika kalian tahu aku sekuat itu, mari kita batalkan pertarungan ini, aku kira itu lebih baik untukmu dan untukku juga. Jura yang mendengar itu tidak menjawab apapun, dan secara tiba-tiba dia melemparkan batang besi tajam untuk menembus tubuh Boruto. Boruto yang menyadari itu hendak menghindar, tapi tiba-tiba dia tidak dapat bergerak akibat Shinju Matsuri. Dia mengikat kaki Boruto dengan elemen tanah, alhasil Boruto terkena serangan Shinju Jura yang membuatnya tidak bisa bergerak. Saat Boruto terkena serangan itu dia berkata, "Sialan, kalian berhasil mendapatkanku, aku sudah tidak punya kekuatan lagi, jadi lakukanlah." "Tidak perlu ragu Gyubi." Jura yang mendengar itu menjawab, "Ini cukup membuatku terganggu." "Otsutsuki Boruto, kau benar, kau memang sudah tidak ada cakra lagi di tubuhmu. Tapi kenapa kau masih percaya diri sekali dengan kondisimu yang sekarang?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Jadi kau khawatir terhadap ucapanku ya? Aku rasa itu bawaanku dari lahir, aku tidak pernah gentar sedikit pun, walaupun aku tahu aku bakalan mati saat ini, jadi tidak perlu ragu Gyubi." Jura yang mendengar itu menjawab, "Ya kami akan memakanmu, tapi sebelum itu, aku ingin mengeluarkan Hidari yang ada di tubuhmu. Beritahu aku formulanya Boruto, jika kau mengikuti ucapanku, aku akan membunuhmu tanpa harus menyiksamu." Mendengar itu Boruto membalas, "Jadi dugaanku benar ya Gyubi, kalian tidak akan bangkit secara sempurna apabila salah satu dari rekan kalian mati? Aku pikir Shinju tidak akan tumbuh secara sempurna seperti yang kalian inginkan, apakah aku benar?" Jura yang mendengar itu membalas, "Bukan hanya kekuatanmu saja yang membuat kami kerepotan, bahkan kau dapat menyadari hal semacam itu." "Otsutsuki Boruto, mungkin kau benar, tapi tidak sepenuhnya juga benar. Mungkin saat ini aku tidak bisa membunuhmu kecuali Hidari ada saat ini bersama kami. Tapi jangan lupa, kami punya kemampuan untuk mencari sesuatu yang kau sembunyikan saat ini. Aku akan membuatmu menjerit kali ini." "Otsutsuki Boruto, apa kau sudah siap?" Mendengar itu Boruto membalas, "Kau ini terlalu banyak bicara ya, jika dugaanku salah, maka kau seharusnya sudah membunuhku saat ini, tapi kau malah memberi tawaran bodoh seperti itu. Bagiku, saat ini aku mati, itu bukanlah hal yang memalukan, aku sudah berhasil menggagalkan kebangkitan kalian secara sempurna Gyubi." Jura yang mendengar itu menjawab, "Baiklah, aku rasa aku akan mengakhiri pembicaraan tidak berguna ini, dan kau sudah mengatakan kalau kau tidak mau mengikuti tawaran kami. Tapi sebelum aku memakanmu, aku akan mengambil mata yang merepotkan itu, aku rasa itu cukup menarik jika aku mendapatkannya." Setelah Jura berkata seperti itu, dia mendekati tangannya untuk mencongkel mata Jougan Boruto, tapi secara tiba-tiba, Kawaki dan Daemon datang untuk menyelamatkan Boruto. Mereka berdua menendang Shinju Jura, hingga terpental jauh dan melakukan hal yang sama kepada dua Shinju lainnya.